Masyarakat tanah air sangat bersyukur bisa memiliki presiden seperti Prabowo Subianto. Presiden ke-8 RI ini berhasil membuat Indonesia ketiban berkah berlimpah. Baru-baru ini pengusaha asal Qatar dikabarkan siap untuk berinvestasi ke tanah air. Gak tanggung-tanggung, Indonesia ketiban dana segar sekitar 250 triliun rupiah. Keberhasilan ini langsung mendapatkan sorotan dari berbagai media luar negeri. Penasaran kisahnya seperti apa? Dengerin ceritaku sampai selesai ya. Ketulusan memajukan Indonesia. Sudah jadi rahasia umum kalau Prabowo Subianto punya niatan mulia untuk memajukan Indonesia. Kiprah serta kontribusi Pak Prabowo di berbagai sektor untuk bangsa ini pun sudah tak terhitung. Bahkan sejak resmi jadi Presiden ke-8 RI, politisi 77 tahun ini semakin ingin berbuat lebih. Pak Prabowo bertekad penuh untuk membawa Indonesia selalu berada di panggung dunia. Termasuk jadi negara yang terpandang di bidang perekonomian. Sang Presiden pun punya ambisi besar agar ekonomi Indonesia bisa meningkat dalam waktu dekat. Hal ini kembali ditegaskan Pak Prabowo saat berpidato dalam acara perayaan Hari Natal Nasional. Demi membuat Indonesia maju secara ekonomi, RI 1 ingin masalah korupsi bisa diatasi. Pasalnya, negara banyak dirugikan karena uang triliunan rupiah disalahgunakan. Padahal, uang yang dikorupsi sejatinya digunakan untuk mensejahterakan perekonomian rakyat. Itu sebabnya Pak Prabowo langsung mengultimatum para koruptor yang sudah merugikan rakyat. Saya ingatkan kepada para koruptor agar segera bertobat. Tapi kembalikan dong uang yang kau curi. Kasihan rakyat, kembalikan uang itu. Tegas Pak Prabowo yang disambut gemuruh tepuk tangan. Sang Presiden pun meminta kepada rakyat Indonesia untuk senantiasa bersatu. Pak Prabowo berharap segenap rakyat Nusantara bisa hidup dengan rukun tanpa ada perpecahan. Pasalnya, Pak Prabowo percaya antar sesama anak bangsa punya keinginan untuk berbuat yang terbaik. Siapapun dan apapun profesinya wajib berkontribusi untuk kemajuan Ibu Pertiwi. Saya bertekad dengan kekuatan saya akan berjuang menjaga segala kekayaan Indonesia. Siapa saja yang membela rakyat, yang mau menghilangkan korupsi, ayo bersatu sama-sama kita majukan bangsa ini. Ucap RI 1 berapi-api. Tiba-tiba dapat invest besar dari pengusaha Qatar. Prabowo Subianto sudah sangat aktif di panggung politik internasional. Hal ini jadi bukti kalau sang presiden terus bekerja keras untuk mewujudkan impian besar Indonesia. Perekonomian nasional pun dinilai bakal membaik. Apalagi saat ini Qatar dan Uni Emirat Arab tiba-tiba ingin berinvestasi. Dua negara minyak yang kaya raya ini bakal berinvestasi di sektor properti. Qatar berencana membangun 6 juta unit rumah dalam setahun. 5 juta diantaranya resmi dari pemerintah dan 1 juta unit dari pengusaha dermawan yang gak mau disebut namanya. Nilai bantuan sang dermawan ini bahkan diprediksi mencapai 250 triliun rupiah. Sementara itu pemerintah Uni Emirat Arab juga menyatakan siap membantu 1 juta unit tambahan. Kebaikan negara sahabat ke Indonesia ini dikonfirmasi langsung oleh Hashim Joyo Hadikusumo. Jadi Qatar dan Uni Emirat Arab, dua negara ini bersedia untuk membiayai 7 juta unit perumahan di Indonesia, ucap Ketua Satuan Tugas Perumahan ini. Bangsa Indonesia pun disebut beruntung karena dipimpin oleh Pak Prabowo. Pasalnya, sang presiden punya hubungan dekat dengan banyak kepala negara maju termasuk Qatar dan Uni Emirat Arab. Alhasil, persahabatan ini juga semakin membuka peluang negara JCC lainnya yang mau berinvestasi. Bahrain, Kuwait, Oman, dan Arab Saudi disebut juga mau menjalin kerjasama. Pakar hubungan internasional juga menilai deretan negara Teluk ini bisa diajak kerjasama di bidang maritim. Peluang yang sama, kerjasama maritim. Indonesia perlu belajar karena jika berbicara tentang kerjasama maritim, kita perlu tingkatkan kerjasamanya, mulai dari tingkat nasional sampai tingkat internasional, ucap Teguh Reza Shah. Lautan sendiri disebut sebagai faktor kunci dalam mendorong pertumbuhan dan kemakmuran di Indonesia. Dapatkan Nescafe Black 1 renceng yang bisa kamu dapetin dengan harga 11 ribuan aja. Cek linknya di bawah ya. Hubungan Indonesia dan Qatar.
Investasi dari Qatar semakin mempererat hubungan Indonesia dengan negara Teluk tersebut. Bagaimana tidak, kedua negara punya hubungan bilateral yang punya sejarah panjang. Pasalnya, Indonesia mulai menjalin hubungan dengan Qatar pada 1976. Ditambah lagi, negeri Teluk ini sudah punya kedutaannya di Jakarta sejak tahun 1997. Selain itu, Qatar juga pernah disambangi Susilo Bambang Yudhoyono pada tahun 2006. Kemudian di tahun 2009, giliran Emir Qatar Hamad bin Khalifa Al Thani yang berkunjung ke Indonesia. Di sektor ekonomi, Qatar kerap menyuntikkan investasi di tanah air. Sebut saja pada 2010 ketika Qatar Investment Authority menginvestasikan dana di Indonesia sebesar $1 juta. Gak heran hubungan Indonesia dan Qatar memang sudah erat sejak lama. Bahkan kedekatan kedua negara diprediksi semakin mesra di bawah Prabowo Subianto. Bagaimana tidak, RI1 beberapa waktu lalu sempat mengunjungi negeri Teluk. Pasalnya di bulan Mei, Prabowo saat itu bertolak ke Qatar untuk menghadiri sejumlah agenda. Salah satunya yakni membahas kerjasama pertahanan dengan Emir Qatar. Hal ini mengingat Prabowo saat itu masih bertugas sebagai Menteri Pertahanan. Selain itu, Prabowo juga diundang Qatar sebagai pembicara di forum ekonomi. Pasalnya, Ketum Gerindra ini berbicara di hadapan publik Qatar Economic Forum sebagai presiden terpilih saat itu. Dalam paparannya, pria 73 tahun ini berbagi ilmu tentang rencananya sebagai presiden. Hal ini diharapkan juga menarik lebih banyak investasi dari Qatar ke tanah air. Fokus utama saya adalah ketahanan pangan. Indonesia harus swasembada pangan. Kemudian ketahanan energi, kecukupan energi. Kami bertekad untuk mengentaskan kemiskinan dengan kampanye besar-besaran, upaya besar-besaran, ungkap Prabowo saat itu. Dapatkan snack jagung murah yang punya banyak varian rasa. Cek linknya di bawah ya. Tanggapan media asing. Keberhasilan Prabowo Subianto mendapatkan keuntungan dari Qatar langsung mendapatkan sorotan dari media luar. Salah satunya datang dari laman berita Vietnam Plus. Media ini percaya kalau setiap rencana Prabowo akan terrealisasi dengan menggandeng investasi besar dari Timur Tengah. Dengan dukungan negara-negara Timur Tengah, target pembangunan Indonesia sebanyak 15 juta unit rumah dalam 5 tahun masa jabatan Presiden Prabowo Subianto akan tercapai. Tulis Vietnam Plus. Selain itu, media asal India yakni Realty Plus juga menyoroti investasi 400 miliar rupiah dari Qatar menjadi keuntungan bagi Indonesia. Jumlah investasi dari negara Teluk seperti Uni Emirat Arab ke negara kepulauan terbesar di dunia mencapai 25 juta US dollar, tulis media India tersebut. Bahkan media besar seperti Reuters juga sebelumnya sudah memprediksi. Mereka menyebut kalau Prabowo akan berkomitmen untuk menggunakan strategi negosiasi. Hal ini disebut Reuters sebagai taktik paling tepat untuk mencari keuntungan bagi Indonesia. Presiden Prabowo tampaknya akan mengambil sikap yang lebih tegas dalam kebijakan luar negeri, dengan mengatakan bahwa diplomasi telah banyak membantu Indonesia, tulis Reuters. Selain itu, media ini juga sudah memprediksi kalau Prabowo akan aktif mencari dana investasi bagi Indonesia. Prabowo mengundang AS, Jepang, Korea, Eropa untuk turut menanamkan investasi di Indonesia. Fakta bahwa mereka berteman dengan negara tersebut nggak berarti kalau nggak bisa berteman dengan Cina, India, Rusia, tulis Reuters. Jadi begitulah cerita berkah Prabowo dapat investasi besar dari Qatar. Gimana menurut kalian? Ada komentar tentang cerita tadi?